Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda. Kembali lagi dengan Fajrul di acara SMB atau Santai Malam Bersama. Pada malam hari ini saya akan kedatangan tamu yaitu Mas Zaki Arobi. Beliau adalah dosen sosiologi Visipol UGM. Dan pada malam hari ini ya di refleksi Hari Kemerdekaan di SMB series Hari Merdeka kita akan belajar meneladani dua tokoh besar yang dimiliki oleh bangsa ini yaitu Bung Karno dan M. Natsir. Terutama kita nanti akan ngomongin tentang nasionalisme dan religiusitas kayak gitu. Kita nunggu Mas Zaki. Ya, sambil nunggu Mas Zaki, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Selama pandemi ini jangan lupa perhatikan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan apa apa nih yang teman-teman sedang kerjakan di Hari Kemerdekaan ini? Mas Zaki sepertinya sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Gus Fajrul. Alhamdulillah. Kita pakai putih-putih Hmm, nih, luar biasa. iya, putih-putih ini emang. Padahal tirakatannya udah lewat ini. Iya, posisi di Jogja ya. Ya, di Jogja. Alhamdulillah. Tadi pagi apa kegiatan, Bang? 17-an nih. Kegiatan Ikut apa? upacara. Di sini kan nggak ada tirakatan ya, Mm-mm. karena COVID-19. Dan Mm-mm. banyak teman-teman nge-share video, film-film Mm-mm. perjuangan, film-film jadul. Saya tirakatan dengan nonton film jadul. Masya Allah, luar biasa. Film apa yang ditonton? Apa film Surabaya judulnya, film Merdeka atau Mati, Oh, itu oh karangan Merdeka Imam Otomatik. Tantowi. Bung Dari Tomo Tegal berarti. itu sutradaranya itu. Oh, saya Mbak baru tahu. Peti. Keluaran tahun berapa? Oh, itu udah lama, mungkin tahun 90-an. Imam Tantowi itu kan sutradara terkenal kan, kalau nggak Oh, salah. KCB juga Imam Tantowi kalau nggak salah ya. oke. Boleh lah nanti sharing Setting tahun itu. 90-an lah. Oke. Boleh nanti di-share linknya, Bang. Ya, ya, nanti saya Oke. share lewat Em, WA. ya, kalau saya alhamdulillah ya, tadi pagi ya seperti tadi yang sebenarnya udah pernah disampaikan, udah tak sampaikan ke Mas Zaki, alhamdulillah pagi hari tadi dari jam 8 saya dan teman-teman Forum Selingkar itu ziarah tokoh dan ulama Yogyakarta. Alhamdulillah tadi kita bisa ke 5 tempat, Bang. Ya. Jadi ke TMP Taman Makam Pahlawan, kita ziarah ke Jenderal Sudirman dan pendiri salah satu tokoh pendiri UGM, rektor pertama yaitu Prof. Dr. Sarjito. Hmm. Kemudian kita ke Ki Hajar Dewantoro di Tamsis, kemudian kita ke tokoh Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan di Karangkajen, ke tokoh NU Mbah Ki Haji Munawir. Terus kemudian yang terakhir kita tadi ke Hos Cokroaminoto gitu, Bapak Bangsa yang kemudian apa Ya, namanya ya. bisa mendidik eh, anak didiknya untuk menjadi tokoh semua gitu, dari mulai Soekarno, terus Alimin Muso, bahkan Kartosuwiryo kayak gitu. Mhm. Menarik Nah, itu. ini yang mungkin nanti kita akan bahas juga kan, Bang. Jadi malam ini kan kita Mhm. eh, apa namanya akan belajar nih, akan apa mencoba belajar dari keteladanan dua tokoh yaitu Bung Karno dan M. Natsir kayak gitu. Yang salah satu dari sekian banyak karya beliau berdua eh, ada di Jogja kan. Jadi Bung Karno yang kemudian dia melahirkan UGM dan M. Natsir
yang melahirkan dulu apa ya, STAI ya, yang sekarang jadi UII ya. Ya, STI. STI. Nah itu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang udah bergabung nih, atau nanti yang akan bergabung gitu ya, silakan barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Zaki, atau ada sesuatu yang pengen didiskusikan selama jalannya diskusi pada malam hari ini bisa disampaikan. Itu aja ya Bang ya. Ya, Oke, mungkin mungkin bisa di ini Bang, dimulai dari ini apa namanya, profil singkat nih tentang Bung Karno dan eh, M. Natsir yang kemudian kalau saya bilang sih yaitu tadi ada sedikit kemudian love hate relationship kayak gitu antar beliau berdua kayak gitu. Karena bagaimanapun kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Ya ini mungkin nanti bisa dikoreksi gitu ya. Karena ya itu tadi dulu beliau berdua ini kan berjuang bersama ya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan yang hmm, kemudian eh, saat saat perumusan konstituante itu Soekarno presiden dan Natsir jadi perdana menteri kayak gitu. Jadi kan hmm, eh, bisa dikatakan pernah ada kolaborasi antara Soekarno dan M. Natsir. Tapi kemudian ketika ada apa namanya dan eh, Natsir yang walaupun kalau saya baca sekilas sih sebenarnya dia nggak pernah bergabung ke PRRI ya, tapi kemudian eh, menghadiri acaranya, jadi kemudian disangka bahwa dia juga salah satu bagian dari PRRI yang kemudian pada tahun berapa ya, 60 ya kalau nggak salah. Terus kemudian menjadi hmm, tahanan politik dari Bung Karno yang pada akhirnya terus kemudian dibebaskan eh, tahun 66 pada saat Orde Baru mulai berjalan zaman Soeharto. Mungkin bisa disampaikan sedikit Bang buat ya, refresh ya, nih teman-teman juga ya. tentang siapa Soekarno, siapa Natsir dan seterusnya. Monggo Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajrul. Manggilnya apa nih? Sobat Fajrul atau Gus Fajrul Mania? Suaranya Atau... kurang jelas. Kurang jelas ya suaranya ya. Kalau Iya, sekarang udah jelas belum? eh, belum, kurang. Belum. Sekarang? Di sini kayaknya nih. Cek, Ah ya, cek. tuh, udah. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya Mas Fajrul. Manggilnya apa di sini nih? Sobat Fajrul atau gimana ini? Oh enggak, sobat muda. Sobat muda. Iya. Selamat malam sobat muda semuanya yang di kanal Gus Fajrul, Mas Fajrul ini ya. Yang luar biasa aktivitasnya tadi sedikit disebutkan sempat ya generasi muda sempat menziarahi gitu ya. Saya kira tidak hanya ziarah kubur tapi ziarah kebangsaan itu tadi itu. Ya. Ziarah kebangsaan ke makam tokoh-tokoh founding fathers gitu ya, para pendiri bangsa, para ulama, para arsitek bangsa begitu ya, para guru bangsa lintas ideologi begitu ya, lintas mazhab, lintas golongan begitu. Saya kira hikmahnya selain mengingat kematian, saya kira mengingat jasa-jasa para pahlawan, Yap. kiprahnya, kontribusinya bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Hmm. Malam ini kita temanya agak berat ya, Mas Fajrul itu mengulik-ngulik sejarah gitu ya. Tapi kalau nggak 17 Agustus, kayaknya kita rada males tuh belajar sejarah. Nah, Iya, jadi iya. 17 Agustus ini momentum ya, momentum bagi generasi muda, generasi tua juga harus belajar sejarah. Saya kira semuanya harus belajar sejarah, melihat ke Karena jas merah belakang, ya Bang. melihat karena jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah gitu ya. Slogan yang sangat sakti, yang sangat ringkas, tapi sekaligus mengena. Nah, mungkin langsung saja saya dari mengadres, menjawab atau memberi jawaban singkat dari pertanyaan pertama dari Mas Fajrul tadi ya tentang profil singkat. Mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh lagi tentang Bung Karno dan Pak Natsir ini, saya lebih suka menyebutnya Pak Natsir gitu.
Saya kira Bung Karno sudah banyak sekali teman-teman ketahui, dan Pak Natsir mungkin lebih banyak yang tidak mengetahui, tapi saya kira keduanya adalah tokoh raksasa begitu ya, tokoh raksasa, tokoh besar sekali dalam sejarah modern Indonesia. Bung Karno pendiri bangsa, proklamator begitu ya, ideolog, salah satu ideolog terbesar begitu ya. Saya kira tidak diragukan lagi kiprahnya nasional maupun internasional gitu ya. Lahir di Surabaya, kemudian tinggal di Surabaya juga masa mudanya, kemudian hijrah ke Bandung untuk mengambil studi lanjut di Sekolah Tinggi Teknik atau THS, sekarang ITB begitu ya. Kemudian bergabung dengan pergerakan-pergerakan politik, tapi selama di Surabaya tadi seperti disinggung Gus Fajrul sempat nyantrik di Gang Paneleh namanya. Gang Paneleh, Ya, rumah kos-kosannya, rumah kos-kosan pergerakannya Hos Cokro Aminoto atau ya. Pak Pernah ke sana Cokro tuh ini saya, yang tadi merinding saya disebut pas naik ke atas. melahirkan, ya, Pak Cokro ini tokoh yang luar biasa. Dia menggrooming ya, menelurkan banyak sekali tokoh-tokoh kader-kader bangsa yang ideologinya berlainan, berwarna-warni justru tadi. Dari komunis ada Semaun, ada Alimin, ada Muso gitu ya. Soekarno dengan nasionalismenya, kemudian ada Kartosuwiryo juga dengan konsep negara Islam ya. Kemudian Pak Natsir Soekarno tadi ya, kemudian saya kira saya nggak perlu menambahkan garam ke samudra ya, teman-teman sudah baca biografinya Soekarno, autobiografinya yang paling banyak dikutip, berjudul Penyambung Lidah Rakyat, ditulis bersama dengan wawancara dengan Cindy Adams ya, Ya, seorang ya. wartawati dari Amerika Serikat. Saya kira bukunya Hmm. banyak sekali, bisa ditemukan di toko-toko buku. Sedangkan Pak Natsir ini uh, biografinya, salah satu biografi politiknya justru ditulis oleh seorang scholar, seorang sarjana dari Amerika, namanya Kahin. Judulnya Political Biography of Natsir, biografi politik Natsir, Islam dan Demokrasi kalau nggak salah judulnya, kira-kira itu. Pak Natsir ini lahir di Sumatera Barat, kecil, mengenyam pendidikan Belanda begitu ya, pendidikan dasar dan pendidikan menengahnya seperti Soekarno. Kemudian pendidikan menengahnya Natsir hijrah ke Bandung untuk mengambil AMS di Bandung gitu ya. Dan dia menjadi salah satu ketua Jong Islam Bond atau JIB begitu ya. Dan kemudian tadi yang disinggung lagi oleh Mas Fajrul, love hate tadi ya, sempat surat-suratan juga dengan Bung Karno itu, berbalas surat, tapi bukan Iya, surat iya. cinta ya. Di surat perdebatan yang sangat sengit, perdebatan yang sangat bernas sekaligus begitu ya, berbobot, tidak seperti buzzer sekarang ya, pendengung gitu yang saling bully Iya. dan saling hina di media sosial begitu ya. Ini perdebatan yang sangat bermutu, sangat bernas di majalah Panji Islam gitu ya. Tadi soal-soal dasar negara, soal hubungan agama dan negara, soal Islam gitu ya, soal nasionalisme, dan terutama sekali soal hubungan agama dan negara. Soekarno dan Pak Natsir ini ketika itu masih sama-sama muda, banyak sekali berdebat tentang itu, dan saya kira nanti akan membentuk ya formasi kenegaraan, formasi kebangsaan kita yang akan sedikit banyak bahkan sampai hari ini ya, lepas hampir 75 tahun setelah merdeka, banyak ditentukan oleh diskursus atau perdebatan yang dibawa oleh Natsir dan Bung Karno. Saya kira menariknya itu. Jadi legasi tentang Soekarno, perdebatan yang dibawa oleh Soekarno dan Natsir dari tahun 1920-an, kemudian punya legasi dan ramifikasi. Ramifikasi itu percabangan ya, percabangan sampai hari ini, bahkan diskursus tentang misalkan bagaimana relasi agama dan negara begitu ya, bagaimana Islam dan Pancasila, atau bagaimana peran Islam dalam konteks negara bangsa yang modern, apakah khilafah gitu ya, kompatibel dengan NKRI misalkan,
itu sebenarnya perdebatan yang sudah dibahas, telah dibahas dan telah diinisiasi oleh dua tokoh besar ini. Saya kira itu ya, Hmm. Mas Fajrul, dua tokoh raksasa ini. Dan penting saya kira untuk satu kali lagi mungkin sebelum pertanyaan lanjutan, dua-duanya saya kira bukan hanya tokoh nasional, tapi justru yang menarik bagi saya adalah dua-duanya tokoh raksasa di level internasional, begitu ya. Internasional benar. Misalkan dalam Karena ya, kalau Bung Karno kan kita tahu bersama ya, beliau non inisiator blok ya. gerakan non-blok begitu ya, tidak ke barat, tidak ke timur, kira-kira gitu ya. Meskipun di akhir pemerintahannya saya kira Bung Karno jelas lebih condong ke blok timur. Tapi tahun 55 Bung Karno menginisiasi konferensi Asia Afrika di Bandung begitu ya, Bandung. yang menjadi tonggak mercusuar begitu ya, istilahnya Bung Karno, mercusuar kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika begitu. Dan ini sudah banyak sekali para sarjana HI begitu ya, atau sarjana geopolitik menulis bagaimana konferensi Asia Afrika memberi energi baru bagi proses dekolonisasi atau proses kemerdekaan di bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dan saya kira ini salah satu jasa terbesar Bung Karno di level internasional. Kemudian Pak Natsir ya, saya kira yang uh, lebih atau kurang diapresiasi kiprah internasionalnya. Padahal beliau juga salah satu sedikit tokoh Indonesia menurut saya yang reputasinya, ketokohannya sampai ke level global atau internasional. Bahkan Misalkan dapat Kak, penghargaan dari hmm, Raja Faisal nggak sih Bang? Kalau nggak salah Faisal Award. ya salah satunya mendapat penghargaan dari Raja Faisal dari Arab Saudi. Beliau Presiden WAMI, World Assembly of Muslim. Juga banyak Liga Muslim presiden Dunia ya. Robit Liga Muslim Dunia, Robit Alam Islami atau sering disebut juga itu. Nah, bahkan Kahin ya dalam tadi biografi yang ditulisnya menyebut Natsir sebagai sosok pembaharu Muslim di dunia begitu ya, yang sangat langka. Bahkan sosok intelektual dan politisi Muslim terpenting pasca Perang Dunia II menurut Kahin ini. Dan Natsir pengaruhnya meskipun setelah tahun 60 beliau di penjara oleh Bung Karno ketika itu ya, karena tadi dianggap jadi bagian dari PRRI, tapi setelah itu mau bikin partai politik lagi juga dihalang-halangi oleh Soeharto, sehingga Ya, setelah itu mendirikan LDII ya, LDII. Lembaga Dakwah Islamiyah, DDI maaf, kok Islam. LDII, DDI Dewan Dakwah Dewan Islamiyah, Dakwah Indonesia. ya Dewan Dakwah Indonesia. Nah, itu juga kiprahnya diakui oleh negara-negara Arab dan negara-negara Muslim gitu ya. Misalkan dua doktor honoris causa dari Malaysia dan Lebanon, juga tadi banyak Dan penghargaan Lebanon. dari dunia Muslim. Saya kira dua-duanya tokoh raksasa di level nasional dan internasional. Ini tuh sekilas snapshot dari profil kedua guru bangsa kita, Mas Fajrul. Oke, terima kasih Mas Zaki sudah menyampaikan tentang tadi ya profil singkat perjalanan dari Bung Karno dan M. Natsir. Saya juga sangat sepakat ya ketika kemudian dua tokoh ini tidak hanya milik bangsa Indonesia tapi juga aset bagi dunia internasional kayak gitu. Karena bagaimanapun keduanya punya pengaruh yang sangat-sangat besar di dunia internasional. Selain tadi Bung Karno gerakan non-blok juga dengan dulu tuh pernah juga bikin Ganevo dan lain sebagainya. Ya, Terus ya bahkan saya pernah dengar cerita juga kayak salah satu uh, makam tokoh Islam kalau nggak salah Imam Bukhari ya yang di Kazakhstan atau di mana ya Bang itu kan juga salah satunya mm, ditemukan kembali berkat kemudian apa namanya jasa dari Bung Karno kalau nggak salah. Nah mm, terus kalau kita berbicara tentang Natsir gitu ya selain masalah apa kehebatan beliau di dunia di nasional dan internasional salah satu yang saya baca saya pelajari juga beliau tuh orang-orang yang juga sangat-sangat sederhana kayak gitu bahkan ya, betul. uh, dikasih Sangat-sangat waktu itu bersahaja. dikasih pernah mau dikasih mobil tapi kemudian beliau itu uh, menolak kayak gitu karena ya beliau
apa namanya udah punya Mobil kayak gitu, Chevrolet walaupun ketika itu. mungkin butuh tapi Ya, beliau udah punya dan itu hasil kerja keras beliau sendiri kayak gitu. Maksudnya beliau beliau beli sendiri kayak gitu. Itu kan ya bukan hanya mobil saya kesederhanaan yang kira. juga sangat udah sangat-sangat langka di mungkin di zaman sekarang ini gitu. Nah, Ya, bahkan eh, Kahin mencatat ini Mas Fajrul, si Kahin ini peneliti dari Amerika yang tadi saya sebut menulis biografi tentang Pak Natsir, mencatat ya, ketika Pak Natsir mundur dari Perdana Menteri, jabatan Perdana Menteri, dia hanya punya dua setelan jas yang dua dua-duanya setelan jas. sama-sama lecek, sama-sama kupluk lah kira-kira gitu. Bahkan saking ibanya melihat keadaan ekonomi mungkin ya, keadaan ekonomi Pak Natsir, salah seorang staf, dulu kan beliau sempat menjadi Menteri Penerangan ya sebelum Perdana Menteri, Ya. itu pernah menginisiasi koin semacam gerakan koin untuk Pak Natsir. Jadi beliau Oh iya iya menggalang iya. dana untuk menterinya, bayangkan stafnya di kementerian justru menggalang dana untuk Pak Menterinya Untuk menterinya. karena dianggap Oh. lakunya sangat sederhana, sangat bersahaja. Iya iya Saya iya. kira banyak Nah sekali itu Bang. cerita-cerita kebersahajaan dan kesederhanaan Pak Natsir. Iya iya. Heeh. Bener bener sekali luar biasa. Tapi balik lagi tadi ya, karena memang di sini juga kita akan sangat-sangat singkat gitu ya. Diskusinya pada malam hari ini mungkin hanya nanti ya Ya, 50 menitan. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung juga boleh loh kemudian nanti eh, menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada pernyataan yang ingin teman-teman sampaikan yang mungkin bagi teman-teman keteladanan eh, dua tokoh ini yang teman-teman juga sangat-sangat apa namanya terinspirasi olehnya kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tadi Mas terkait hubungan hmm, apa namanya Soekarno dan M Natsir kan berarti sama-sama eh, berproses di Bandung gitu ya, yang kemudian juga ya, Soekarno mendirikan PNI dan kemudian M Natsir juga mendirikan Masyumi kayak gitu dan ketika perdebatan terkait ideologi negara terutama terkait Piagam Jakarta dan juga Pancasila terutama terkait sila pertama gitu ya sebelum ketuhanan yang Maha Esa ini kan eh, apa namanya ada diskusi ada perdebatan terkait eh, apa sila pertama yaitu waktu ya, Piagam Jakarta awal kan masih ada kata eh, apa dengan menjalankan syariat Islam bagi kewajiban para para pemeluknya. pemeluk-pemeluknya kayak gitu karena ya waktu itu Pak Natsir kan apa namanya beliau mempunyai dasar bahwa ya mayoritas apa namanya bangsa Indonesia ini kan Muslim kayak gitu dan kemudian ya alangkah indahnya, alangkah baiknya ya hukumnya adalah berdasarkan hukum Islam. Nah, itu kan kemudian yang kemudian menjadi salah satu diskusi menarik tuh pada saat itu. Boleh nggak Mas diceritain mungkin momen-momen itu gitu ya yang kemudian mungkin Hmm. nyambung lah di akhir-akhir ini juga terutama terkait masalah RUU apa yang kemarin namanya HIP, HIP. HIP. Nah, itu kan juga Hmm. kemudian Sekarang ganti BPIP. kayaknya flashback juga nih ke masa lalu kayak gitu bahwa Hmm. apa namanya kalau saya sih membacanya yaitu tadi diskursus atau kemudian perdebatan terkait masalah nasionalis dan religius ini akan terus terjadi dan akan terus berkembang kayak gitu. Ya, makasih Mas Fajrul tadi pertanyaan yang sangat baik untuk kita lebih menggali tadi ya ke substansi atau diskursus yang dibawa oleh dua tokoh besar kita yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini. Tadi Hmm. tentang menarik tentang Mas Fajrul menyinggung Piagam Jakarta sebagai entry point ya, sebagai pintu masuk untuk memahami gagasan besar dua tokoh pendiri bangsa ini. Yang tadi Piagam Jakarta yang kemudian oleh usul Ki Bagus Hadikusumo gitu ya,
seorang tokoh Muhammadiyah yang juga anggota BPUPKI dan PPKI, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa ketika itu. Saya kira banyak pihak yang mengatakan bahwa Pancasila itu sendiri adalah sebenarnya adalah hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia misalkan ketika itu, dan perdebatan itu kemudian cukup memberikan titik temu begitu ya. Selain menjadi titik seteru, saya kira menjadi titik temu antara kaum nasionalis agama dan nasionalis sekuler. Tapi yang ingin saya tekankan, nasionalisme dan agama, gitu ya, atau nasionalisme dan Islam terutama sebagai agama mayoritas dan salah satu kekuatan politik yang terpenting, justru keduanya berawal dari rahim yang sama, yaitu syarikat Islam. Bahkan termasuk Marxisme kalau kita ikuti di dalam aliran politik begitu ya, kita katakanlah seperti itu ketiga-tiganya bermula dari rahim organisasi yang sama atau dari rahim yang sama, ya ini syarikat Islam. Putus-putus enggak Mas Fajrul? Iya, Sempat putus-putus tadi ya? ya agak putus-putus. Gimana tadi? Ketiganya dari rahim yang sama tadi. Gimana? Ini udah bisa lagi? Udah. Silakan Bang. Ya, yang poin saya adalah baik nasionalisme Islami atau nasionalisme agama maupun nasionalisme sekuler maupun plus bahkan Marxisme ya, sebagai tiga konfigurasi sosial politik terpenting di Indonesia begitu ya, sama-sama bermula dari rahim yang sama, ya ini syarikat Islam pada tahun 1920-an gitu ya. Kalau kita baca bukunya Takashi Shirashi, judulnya Zaman Bergerak, itu dijelaskan dengan sangat baik bahwa ada dinamika dan dialektika yang sangat hebat di dalam tubuh syarikat Islam ketika itu. Nah, kita mengenal ada syarikat Islam putih atau SI putih, ada juga dikenal dengan SI merah begitu ya. SI putih ini SI yang lebih condong kira-kira pada gagasan nasionalisme agama, keterkaitan antara agama dan negara begitu ya. Di situ ada Pak Cokro, di situ ada Haji Samanhudi dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Sementara SI merah berisikan Alimin, Semaun, Darsono dan yang lain-lain yang lebih cenderung pada pendekatan yang lebih radikal, berpahamkan dasar-dasar ajaran Marxisme yang ketika itu dibawa oleh Snevely ke tanah Hindia Belanda ketika itu. Jadi saya kira kedua-duanya, bahkan ketiga-tiganya tadi ya, plus Marxisme, itu berawal atau lahir dari rahim yang sama, yakni Serikat Islam, tadi disinggung. Kalau kita lihat embodimentnya atau penubuhannya, berawal dari satu tokoh yang sama, yakni Cokro Aminoto, sebagai seorang Eru Cakra, ya secara menyebut Eru Cakra atau Raja Jawa tanpa mahkota ketika itu. Bung Karno sendiri belajar orasi-orasi, berpidato, gaya retorika langsung dari Pak Cokro. Dan saya kira saya setuju dengan Bang C.C. Rizal ya, sejarawan kondang begitu ya, yang punya penerbit Bambu. Dia mengatakan bahwa SI ini seringkali dipandang oleh sebagian masyarakat atau umat Islam misalkan disesali atau diratapi begitu ya. Kenapa kemudian SI terpecah, SI kemudian terfragmentasi, SI menjadi berkeping-keping, ada SI merah, SI putih, mungkin SI hijau begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, misalkan kita justru bisa mengapresiasi SI secara lebih tinggi, bahwa SI justru berhasil dalam kegagalannya, berhasil dalam konteks dia menyemai, dia memfasilitasi, dia memberi ruang aneka warna pemikiran, aneka warna ideologi, dan aneka warna gerakan
yang setelah itu justru menjadi kendaraan sosial utama dalam mencapai kemerdekaan Indonesia tadi. Tidak akan mungkin ada Marxisme di Indonesia tanpa SI misalkan. Ya, Bahkan tidak akan mungkin ada nasionalisme ala Soekarno atau PNI tanpa SI misalkan. Apalagi politik Islam sudah pasti berhutang, tidak akan mungkin ada Masyumi tanpa SI. Jadi saya justru mengamini pandangan bahwa Sarekat Islam justru berhasil dalam kegagalannya. Ketika dia gagal, ketika dia terpecah belah, justru dia melahirkan kendaraan-kendaraan sosial politik yang justru lebih muda, lebih revolusioner, dan mungkin lebih sesuai dengan semangat zaman tadi. Tadi kalau kita membincang, jadi itu ya, saya tidak ingin selalu dikotomis begitu perspektifnya antara nasionalisme agama versus nasionalisme sekuler, meskipun kedua-duanya eksis ya, kita terima sebagai sebuah kenyataan sosial politik dan yang terus berulang begitu ya. Ini seolah-olah unfinished business atau persoalan yang belum selesai, dan justru tidak mengapa, tidak harus diselesaikan dengan cara mencampur adukan kedua-duanya atau justru memaksa keduanya memaksa untuk kawin paksa begitu ya. Tapi justru kita membiarkan dua warna-warni corak ideologi dan pemikiran sosial politik ini berkembang di Indonesia. Saya kira soal tadi ya Piagam Jakarta, sebenarnya saya kira sebagian besar umat Islam, partai-partai Islam ketika itu masih memandang Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalkan ada frasa ketuhanan yang Maha Esa itu banyak diartikan, dimaknai oleh kalangan umat Islam sebagai perwujudan dari tauhid misalkan. Jadi tidak ada yang salah dengan Pancasila. Tapi kemudian kenyataan sejarah, fakta-fakta sejarah kemudian berbicara lain. Saya ingin mengutip Kahin ya, laki-laki dalam buku biografinya Natsir mengatakan bahwa Natsir pada mulanya saya kira percaya bahwa Pancasila adalah perwujudan nilai-nilai Islam sebelum tahun 1957. Ketika harus kita akui Bung Karno ini punya, jadi bagi saya Bung Karno ini ada Soekarno muda dan Soekarno tua gitu ya. Kita bisa menelisik, mengidentifikasi karakter-karakternya. Soekarno muda itu sangat intelektual begitu ya, sangat banyak terlibat, belum menyandang jabatan sebagai presiden ketika itu, aktif dalam dialektika intelektual, dan aktif beliau juga dalam tokoh pergerakan Muhammadiyah Islam. kan Bang? Bung Karno juga Beliau salah satu. guru Muhammadiyah ketika diasingkan di Bengkulu. Fatmawati sendiri adalah seorang putri dari seorang tokoh Muhammadiyah, Haji Rasul di Bengkulu. Tapi Ya. kemudian ketika Soekarno menjadi semakin otoriter di akhir pemerintahannya dan Partai Komunis Indonesia menjadi semakin kuat, sebagian besar kalangan-kalangan Islam justru mulai tidak percaya dengan gagasan Pancasila. Apalagi ketika Bung Karno menggunakan konsep Nasakom atau demokrasi terpimpin. Itu semakin menambah kecurigaan, termasuk NU. Penting dicatat juga bahwa NU atau Muhammadiyah sekarang mendeklarasikan sebagai pihak yang mengatakan Pancasila sudah final begitu ya. NU dengan Islam Nusantaranya, Muhammadiyah dengan Islam bertunggal. Darul Ahdi wa Syahadah, memaknai Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah Indonesia sebagai negara perjanjian, negara kesepakatan begitu ya. Itu saya kira sebuah invensi ya, sebuah penemuan, sebuah ijtihad gitu, ijtihad para ulama, para cendekiawan di kedua ormas tadi di era kontemporer. Tapi di era 50-an atau 60-an, kedua-duanya sebenarnya dalam satu front untuk menolak Pancasila dan mengusung Islam sebagai dasar negara. Penting dicatat bahwa ketika itu eranya demokrasi parlementer. Jadi setiap partai Oh iya berhak iya iya. mengajukan setiap dasar negara. Tidak seperti sekarang. Jadi ketika demokrasi liberal, demokrasi parlementer tahun 55 sampai 60-an, itu eksperimentasi demokrasi yang sangat singkat tapi sekaligus sangat bermakna. Itu semua partai bisa mengajukan ideologi atau dasar negara yang ingin diterapkan dalam konsep negara bangsa Indonesia. Ada Islam, ada sosial ekonomi, ada Pancasila, ada macam-macam. Jadi itu sesuatu yang demokratis dan sesuatu yang tidak perlu ditutup-tutupi atau direvisi begitu, bahwa NU dan Muhammadiyah pernah mengusulkan Islam sebagai
dasar negara, karena ketika itu konteksnya demokrasi parlementer, ketika setiap partai legitimate atau absah untuk mengajukan pandangan-pandangan dasar negara atau pandangan politiknya. Saya kira itu Mas Fajrul, nasionalisme sekuler baik lagi ya dan nasionalisme agama begitu ya, itu justru lahir dari rahim yang sama. Dalam prosesnya kemudian berdinamika, berdialektika, saya kira itu sebagai sebuah kenyataan sejarah. Tapi pasti selalu akan ada titik temu begitu ya di antara keduanya. Dua-duanya sama-sama berkontribusi dalam perjuangan anti kolonialisme, perjuangan kemerdekaan gitu ya. Keduanya mengisi kemerdekaan dengan membuat partai-partai politik dan sampai sekarang kedua-duanya berdialektika gitu ya. Bahkan saya ingin mengutip mungkin sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Visipol kebetulan kemarin baru kehilangan Profesor Cornelis Lai ya, salah satu dosen senior begitu ya, intelektual publik yang sangat bersahaja juga, pemikirannya sangat dalam, cemerlang. Teman-teman bisa cari profilnya banyak sekali, tapi yang ingin saya katakan adalah salah satu komentar beliau gitu ya, ketika ramai-ramai aksi 212. Beliau ini seorang ilmuwan politik ya, dipercaya juga sebagai salah satu orang yang paling dipercaya lah secara intelektual oleh Pak Jokowi maupun Bu Megawati. Beliau justru mengatakan, saya kira partai-partai agama ini perlu lebih kuat lagi di Indonesia tadi. Nah, menurut Prof. Koni ini saya baca dalam salah satu komentarnya di media, Indonesia ini hanya akan stabil menurut beliau kalau komposisi partai nasionalis dan partai agamanya relatif seimbang gitu. Katakanlah 55%, 45% gitu ya, tidak melulu 50-50. Dan sekarang sayangnya menurut beliau justru partai-partai agama ini semuanya partai-partai menengah ke bawah cenderung. Ya. Alias menurut beliau yang juga tokoh intelektual dari PDIP justru mengatakan partai nasionalis terlalu besar dan atau partai Islam terlalu kecil suaranya. Jadi ada aspirasi yang tidak terwadahi dengan baik. Karena itu muncul aksi 212 dan serangkaian aksi yang berjilid-jilid itu. Saya kira usulnya atau pandangannya unik ya, unik sekaligus relevan dengan konteks kesejarahan Indonesia bahwa dua kubu atau dua front ini sama sekali tidak bisa dihapuskan dalam sejarah Indonesia gitu ya. Dengan apapun usahanya gitu ya. Rezim Orde Baru berusaha mengebiri nasionalisme Soekarno dengan proyek Desoekarnoisasinya, melarang semua anak-anak Soekarno berpolitik sampai Megawati terjun sendiri. Tapi juga Orde Baru menggergaji kekuatan-kekuatan politik Islam. Nah, Masyumi dilarang, Parmusi ketika hendak didirikan lagi juga dilarang, partai-partai Islam dilebur dalam P3 gitu ya. Ya. Jangan tanya setiap pemilu itu seperti formalitas belaka gitu ya. Jadi dua-duanya sudah dikebiri, dua-duanya sudah digergaji oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun dengan julukan kalau yang Islam ekstrim kanan EK gitu ya. Kalau yang kiri yang nasionalis disebut ekstrim kiri, EKI gitu ya, EK dan EKI. Tapi nyatanya setelah reformasi, PDIP ya, langsung mencapai suara 30%, 33%. Partai-partai Islam juga tidak kalah. Gus Dur berhasil jadi presidennya ketika itu. Poin saya adalah dua kekuatan ini sungguh-sungguh mewakili atau mencerminkan kekuatan masyarakat Indonesia, punya basis massa yang jelas, konstituen yang jelas, dan punya akar sejarah yang sangat panjang, yang saya kira tidak mudah dihapuskan atau dimarginalisasi oleh setiap rezim politik yang ada. Kira-kira itu, Gus Fajrul. Oke, ya benar sih Bang. Jadi memang kalau kita lihat ya di parlemen kan juga ya kan kalau partai Islam itu PKB, ada PKB, PKS, PAN dan juga P3 mungkin kalau digabung ya kurang dari 30% kali ya. Kayak Iya. gitu. Nah, terus apa namanya? Gini Bang. Jadi
apa ya, jadi sebenarnya bangsa Indonesia itu juga patut bersyukur ya. Maksudnya gimana ya? Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Zaki, saya sepakat sekali bahwa walaupun yaitu diskursus tentang nasionalis religius itu pasti akan terus berjalan dan apa namanya berlangsung, tapi saya sepakat sekali bahwa sebenarnya kita sudah menemukan titik temu kayak gitu antara apa nasionalis dan Islamis kayak gitu. Karena kita bisa lihat bukti dan bahwa ya dengan lahirnya Pancasila itu yang kemudian menjadi suatu kesepakatan mungkin antara teman apa nasionalis sekuler dan nasionalis religius itu, ya bangsa kita selama 75 tahun ini berjalan, gesekan-gesekan itu tuh tidak terlalu apa ya eh, sampai kemudian meruncing menjadi suatu hal yang besar kayak gitu. Berbeda dengan negara-negara lain di Timur Tengah yang dimana sampai dengan sekarang kayaknya apa namanya antara nasionalis sekuler dan eh, religius itu atau Islamis itu belum kelar. Makanya di sana masih di beberapa negara yaitu perang antar apa namanya antar anak bangsa yaitu perang antara ya itulah anak bangsa dan apa namanya ya Indonesia itu kan itu tadi lahir sebagai nation sebagai nation dulu ya, terus kemudian baru sebagai NKRI kayak gitu. Nah, apa namanya kalau kita melihat ke depan nih Bang, kan pasti juga kita tidak bisa me, apa namanya menyepelekan begitu saja ya beberapa permasalahan yang juga akhir-akhir ini terjadi ya, yaitu Ya, intoleransi, terus kemudian muncul kelompok-kelompok ekstremis yang mungkin dari dulu gitu ya sampai dengan sekarang ada di Indonesia kayak gitu untuk mencoba mengaburkan Pancasila, untuk mencoba membenturkan uh, lagi kayak gitu anak bangsa terutama yang tadi apa yang berpaham nasionalis dan religius ini kayak gitu. Kalau misalkan dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini gitu dan kita ingin mencoba melihat ke depan. Uh, ya. Kalau menurut Mas Zaki gimana? Maksudnya apakah hal itu wah itu mah cuma riak-riak kecil aja kayak gitu yang yaudahlah kita nggak usah terlalu memikirkan permasalahan-permasalahan itu gitu atau juga nanti hilang sendiri atau itu menjadi sebuah warning nih bagi kita terutama pemuda yang dimana kita juga mempunyai tanggung jawab ya peran untuk kemudian menjaga keutuhan persatuan NKRI ini apalagi 25 tahun ke depan Indonesia akan berusia 1 abad dan di mana apa namanya proyeksi kemungkinan bonus demografi itu terjadi kayak gitu dan yang namanya bonus demografi kan juga pasti ada kemungkinan positif dan kemungkinan negatif kayak gitu bahwa kalau misalkan generasi mudanya atau pemudanya itu dia bisa terus menjaga keutuhan dan persatuan dengan kalau kemarin kata Alfat sih ya perlu untuk kemudian menjaga semangat gotong royong atau kolaborasi dan empati antar sesama anak bangsa. Itu bisa nanti 2045 kita patut optimis gitu ya bahwa Indonesia ini akan menjadi negara maju dan salah satu negara yang superpower di dunia dan tapi ya itu tadi bisa kemudian bonus demokrasi ini menjadi suatu hal yang negatif kayak gitu kalau misalkan apa namanya kita sendiri nggak siap untuk menyongsong 2045. Kalau menurut Mas Zaki gimana? Apa nih yang soal-soal intoleransi atau bonus demografi ini? Kalau bonus Ya tadi demografi kayaknya dihubungkan dengan itu Mas. belum Jadi dibahas oleh Soekarno sama Natsir. gimana? Kalau bonus demografi kayaknya belum dibahas sama Soekarno sama Natsir itu. Oh bukan yang tadi kalau Iya, iya, iya. itu bukan Intermezzo kalau aja. tadi yang masalah beberapa ini kan itu Ya, ya, tadi ya.
masalah-masalah Ya, seperti saya itu. kira saya tangkap soal tadi ya, ada kecenderungan sebagian masyarakat kita begitu ya, mengalami proses intoleransi begitu ya, yang seringkali timbul dari sikap-sikap konservatisme begitu ya, atau kejumudan begitu ya. Yang terakhir adalah insiden di Surakarta, di Solo gitu ya, penyerangan seorang habaib yang sedang menyelenggarakan acara Midodareni begitu ya. Itu saya kira perlu kita sayangkan bersama begitu ya. Tragedi di Solo adalah dilakukan oleh kelompok masyarakat atau laskar begitu ya, yang tadi saya katakan seringkali timbul dari sikap-sikap konservatisme begitu ya, sikap-sikap kejumudan begitu, sikap-sikap eksklusif dan literal begitu dalam memahami teks-teks keagamaan gitu ya. Meskipun tentu saja ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh seperti faktor ekonomi politik maupun faktor-faktor kesejarahan yang lain-lain. Tapi sebenarnya sifat-sifat atau sikap-sikap beragama yang cenderung eksklusif atau intoleran begitu ya, itu sudah dikritik oleh Bung Karno tadi ya. Saya mencoba menarik ke relevansinya gitu ya dari sudut pemikiran Bung Karno ketika itu. Sekarang Soekarno sangat prolifik dan produktif menulis topik-topik tentang Islam sejak tahun 20-an. Ya, misalkan menulis satu artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme ketika itu. Atau kritiknya saya kira yang paling telak adalah dia mengatakan, dia judul artikel Bung Karno menyebut sebagai masyarakat Islam Sontoloyo. Yang dia kritik adalah masyarakat onta dan masyarakat kapal udara ketika itu. Ketika itu dia misalkan memproblematisasi atau mengkritik penggunaan tabir begitu ya, atau penggunaan penutup dalam sebuah rapat di Muhammadiyah di Bengkulu ketika itu. Kemudian dia keluar dari satu rapat Muhammadiyah tadi karena digunakan tabir sebagai penutup rapat untuk memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Bung Karno berargumen bahwa Islam memang mengajarkan laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga pandangannya, tapi tidak ada satu dalil pun yang mengatakan itu harus menggunakan tabir ketika Ya, bertemu dalam satu kegiatan, misalkan seperti itu. Tapi saya kira poinnya lebih besar daripada itu ya, bahwa Bung Karno sudah mengkritik ya, Soekarno Muda sudah mengkritik adanya kecenderungan mensakralkan tradisi begitu ya. Ketika itu Soekarno saya kira sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran rasionalis atau modernis Islam gitu ya. Yang bagi Bung Karno agama atau Islam dalam hal ini adalah alat pembawa ke kemajuan, bukan kemunduran begitu ya. Dia tadi yang harus ditangkap adalah api Islamnya, kira-kira gitu. Api Islamnya itu apa? Api Islamnya adalah justice, keadilan begitu ya, kemajuan begitu ya, kemodernan dan perjuangan, kira-kira seperti itu. Bukan abunya, kata Bung Karno. Abunya itu apa menurut Bung Karno? Abunya adalah ketika itu ya, karena konteksnya ketika itu, kemudian dia mengkritik penggunaan celak gitu, misalkan menggunakan gamis begitu, kearab-araban gitu, yang tidak disertai dengan sikap mental begitu ya, yang menyerap gitu ya, atau mencerna api ya, dari agama Islam itu sendiri yang berisikan tadi pembebasan, emansipasi begitu ya, keadilan sosial maupun semangat atau spirit kemajuan yang justru harus membebaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan, belenggu tadi ya, belenggu intoleransi begitu ya, belenggu rasa eksklusivisme gitu ya, memandang anak bangsa yang lain atau kelompok lain yang tidak sejalan dengannya sebagai musuh yang harus diperangi, sebagai pihak lain yang harus ditaklukkan atau diusir begitu. Tapi justru semangat api Islam justru semangat pembebasan, semangat emansipasi, dan semangat inklusivisme, semangat yang merangkul begitu ya. Kalaupun tidak bersaudara dalam agama begitu, ia akan bersaudara dalam kemanusiaan misalkan. kemanusiaan. Itu saya kira pepatah salah satu quote gitu ya dari Sayyidina Ali yang sering sekali dikutip oleh Gus Dur. Saya kira
kecenderungan intoleransi, kecenderungan sikap-sikap eksklusif gitu ya, itu yang justru harus diperangi atau dikurangi begitu ya. Kalau kita baca lagi pemikiran-pemikiran Bung Karno atau bahkan Pak Natsir itu sendiri meskipun musuh dalam tanda kutip ya, musuh berdebat atau musuh ideologisnya Bung Karno, saya kira tidak pernah memusuhi Bung Karno secara personal gitu ya, atau memusuhi tokoh-tokoh dari partai lain atau dari agama lain secara personal. Misalkan Anda bisa baca edisi Tempo ya, edisi khusus tentang Pak Natsir di majalah Tempo, menceritakan dengan sangat bagus kisah persahabatan dari hati ke hati antara Pak Natsir dan I.J. Kasimo, seorang tokoh partai Katolik di Indonesia. Bayangkan Pak Natsir yang seringkali dianggap menerima dana-dana dari Saudi Arabia begitu ya, mengalirkan proyek-proyek Wahabi, katakanlah tuduhan-tuduhan itu, justru punya persahabatan yang sangat kental, yang sangat dalam dengan tokoh Katolik Indonesia, dan beliau sering sekali saling membalas kunjungan, saling mengirim makanan, dan saya kira sangat banyak sekali kisah-kisah keteladanan seperti ini ya. Seperti Hamka yang banyak sekali bersahabat dengan tokoh-tokoh non-muslim ketika itu. Bahkan setiap Natal Hamka menyuruh istrinya memasak rendang untuk mengirimkan ke para tetangganya yang merayakan Natal misalkan. Saya kira itu cerita-cerita yang banyak sekali. Saya tidak ingin terjebak dalam romantisme gitu ya, seolah-olah masa lalu selalu baik atau masa sekarang selalu lebih buruk. Tapi saya kira ada sesuatu begitu ya, ada mutiara yang bisa kita gali dari pengalaman-pengalaman, kisah-kisah hidup para pendiri bangsa, dan generasi muda saya kira bisa mengambil yang terbaik gitu ya dari kisah-kisah tadi. Kisah-kisah keteladanan, kisah-kisah kebersahajaan, kisah-kisah inklusif gitu ya, berbeda pandangan, berbeda ideologi, apalagi cuma berbeda partai, saya kira bukan jalan merintangi persahabatan, bukan jalan merintangi persaudaraan sesama anak bangsa yang berbeda iman, berbeda gerakan maupun berbeda ideologi. Saya Oke, kira itu ya. Mas Fajrul. Oke, terima kasih Mas Zaki. Ini udah menit ke 53 Mas. Jadi memang Berarti karena 7 menit lagi ya. keterbatasan ini ya waktu di live IG gitu ya. Jadi memang sebenarnya saya sendiri awalnya tuh pengen banget bahwa ya gitu, istilahnya membahas Bung Karno sendiri mungkin nggak cukup satu sesi. Membahas Pak Natsir Apalagi sendiri dengan Pak nggak cukup Natsir. satu sesi karena terlalu banyak keteladanan, terlalu banyak cerita, terlalu banyak hal-hal yang kemudian kita bisa pelajari, kita bisa teladani gitu ya. Apalagi ketika tadi ya diskursus nasionalis religius itu pun tadi kayak baru sebatas pengantar doang, belum kemudian mendalam. Nah, tapi ya nggak apa-apa, mungkin kan nanti insya Allah kita kalau misalkan memang di apa teman-teman uh, membutuhkan untuk kemudian kita lanjutkan sesi Ya. ke berikutnya, kita akan bahas itu. Nah, sebelum closing nih Bang nih, karena memang keterbatasan waktu ya sekali lagi, uh, ada yang tanya nih Bang, dan ini menurut saya menarik gitu ya, terkait UGM dan UII gitu. Maksudnya kan itu tadi, UGM ini juga lahir tidak terlepas dari kemudian peran Bung Karno kayak gitu. Begitu juga dengan STII ya, atau sekarang kita kenal dengan UII, itu tidak lepas dari peran Pak Pak Natsir Natsir. kayak gitu. Apa yang kemudian bisa dibaca? Apakah memang apa namanya ini adalah sebuah apa namanya ya dua universitas yang memang sudah disiapkan dari awal oleh Pak Natsir dan Bung Karno untuk kemudian mencetak tokoh-tokoh nasional, atau memang ya apa ya terjadi waktu itu mungkin perang ideologi dalam arti wah jangan sampai Jogja ini menjadi apa namanya kaderisasinya tokoh-tokoh Islamis, dan kemudian Bung Karno mendirikan UGM untuk kemudian apa namanya yaitu tadi istilahnya untuk menyeimbangkan lah kayak gitu. Ya, ya. Ada yang nanya soalnya. Singkat aja Ya. Bang, singkat aja tapi. Ya. Saya kira UGM versus UI ya, versus atau apa, dan
Saya kira versus tidak selalu buruk ya, dalam arti tidak berarti saling meniadakan kompetisi itu atau bahkan konflik atau kontestasi tidak selalu bermakna negatif atau saling sepanjang itu tidak meniadakan atau tidak saling menihilkan gitu ya. Dan dalam konteks itu saya kira UII dan UGM lahir dari proses kompetisi ideologis yang cukup sehat ketika itu. Kenapa saya katakan seperti itu adalah sebenarnya UI dulu ya yang berdiri itu, STI dulu. Bukan hanya oleh tokoh-tokoh Masyumi, tapi juga oleh Bung Hatta saya kira. Salah Oh satu ya, pendiri utama STI adalah Bung Hatta. Kemudian dalam perjalanannya HMI oleh Lafran Pane juga didirikan di sela-sela DWI. perkuliahan di UI oleh Lafran Pane ketika itu. Kalau nggak salah mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Dan sampai Ya, sekarang saya kira UI menjadi salah satu sentrum perkaderan intelektual-intelektual dan politisi-politisi Muslim paling terkemuka di Indonesia. ya, Sedangkan UGM saya kira tidak hanya dibangun untuk merespon kelahiran STI atau UI ketika itu, meskipun ada tentu ada pengaruh dari itu atau perlombaan atau kompetisi ideologis antara kubu PNI Soekarno dan Masyuminya Pak Natsir, tapi juga UGM lahir sebagai kampus perjuangan atau kampus Republik pertama. Penting dicatat bahwa tiga kampus terbesar dan tertua ya, UGM, UI, dan ITB, hanya UGM yang lahir pasca Indonesia Merdeka. Dengan kata lain, UI dan ITB adalah kampus penerus ya, atau yang bisa dilacak genealoginya dari zaman kolonial yang dibentuk oleh oke, Belanda. Bung Karno sekolahnya di THS tadi itu, ya, Habibie oke, juga, UI oke. juga, sedangkan Sorry Bang, UGM ini adalah harus saya kampus potong. Saya emang udah revolusi. 57. Mungkin Ya, ya. ya tadi ya. Jadi Jadi UGM kampus baru revolusi, sedikit kampus menjelaskan. republik. Mungkin Mm -mm. ada closing Bang sebelum nanti saya tutup. Mohon maaf sekali karena memang ini Ya, waktunya ya. terbatas ya di Langsung Instagram. putus sendiri tadi ya, Instagram. Iya, iya, iya. Ya, saya kira menarik sekali diskusi tadi. Poin saya lagi-lagi dan menjadi closing bagi teman-teman yang sudah menyimak maupun akan menyimak nanti bahwa nasionalisme dalam berbagai bentuknya ya, ada nasionalisme sekuler ataupun nasionalisme agama atau bahkan nasionalisme yang berbasis pada ide-ide kelas atau Marxisme itu saya kira berawal dari rahim yang sama di Indonesia, yakni rahim syarikat Islam di bawah pimpinan Pak Hos Cokro Aminoto ketika itu. Jadi bagi saya dalam sejarah pergerakan Indonesia di masa lalu maupun masa kini akan selalu ada ketegangan-ketegangan, akan selalu ada kontestasi-kontestasi antara dua elemen utama dalam kekuatan sosial politik Indonesia. Tetapi juga perlu diingat bahwa akan selalu ada juga titik temu yang mengitari selain titik seteru tadi, titik temu dalam percakapan dua front ideologis yang besar ini sekaligus yang sangat berpengaruh dalam pembentukan negara bangsa Indonesia. Jadi saya kira dua kekuatan ini akan terus mewarnai Indonesia, akan terus mewarnai dunia bahkan dengan caranya masing-masing, dan kita Oke, justru bisa belajar dari titik temu oke. dan titik seteru dua Siap. kelompok besar ini. Oke, ya terima kasih Bang Ya, Zaki, Mas Zaki atas diskusi malam ya, hari ini. Mohon maaf sekali ini harus saya ya, potong karena udah santai. waktunya Semoga sedikit. bisa Ya, terima kasih bermanfaat. teman-teman udah menyimak. Dan insya Allah nanti mungkin ke depan saya sama Mas Zaki bisa diskusi lagi gitu ya. Entah nanti menyambung ini atau mungkin kita akan bahas lagi. Menarik sekali soalnya membahas tentang Gus Cokro Pinoto dan syarikat Islam. Oke, terima kasih Mas Zaki. Saya tutup dulu. Ya, Terima kasih sobat muda yang udah menonton. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.